biasa Pak Bupati sampaikan ya, ketika kita melaksanakan pembangunan melalui APBD kita, Bapak Bupati sering sekali menyampaikan terkait dengan kualitas belanja. Dan ternyata kualitas belanja ini yang disampaikan ini nantinya sangat berpengaruh kepada perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama bagaimana nanti kualitas belanja ini bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan nanti akan nampak di dalam PDRB kita, PDRB yang berkualitas ya, mulai dari sisi pengeluaran maupun sisi lapangan usaha. Dan ketika PDRB yang kita yang berkualitas nanti tentunya akan sangat berpengaruh kepada pendapatan kita, yaitu melalui tax ratio. Berapa PDRB kita, kemudian berapa pendapatan kita yang kita dapatkan, itu namanya nanti tax ratio. Dan alhamdulillah memang tax ratio kita di slide berikutnya, ini pendapatan PDRB kita ya. PDRB kita ini kalau kita lihat dari atas dasar harga berlaku luar biasa tahun 2022 mencapai 240 triliun ya. Kalau dibandingkan dengan Samarinda yang hanya 83 triliun. Dan kemudian ada beberapa hal ya di sini yang menjadi, kalau kita lihat struktur ini memang pantas kita, kemudian dana transfer kita atau dana bagi hasil kita sangat besar ya, karena dari sisi lapangan usaha juga kita lihat kita mempunyai PDRB di lapangan usaha pertambangan sangat besar sekali. Kemudian kalau dari sisi konsumsi juga net ekspor kita, nah net ekspor kita ini juga dari pertambangan dan perkebunan yang luar biasa besar sekali, dan kemudian kembali ke daerah kita menjadi dana bagi hasil. Cuman yang nanti kita perlu cermati dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga. Nah ini menjadi basis atau potensi menjadi pajak daerah ataupun menjadi pendapatan asli daerah. Oke, lanjut. Oke, kalau kita lihat di sini ya, pendapatan daerah kita 3 tahun terakhir ini memang sebenarnya mengalami kecenderungan yang meningkat cukup besar sekali ya. Dan kemudian kalau kita lihat tax ratio dibandingkan dengan nasional, itu juga kita hanya mendapatkan sekitar 2-3%. Sementara kalau secara nasional juga polanya ya, kita lihat 9-10%. Nah, kenapa kita hanya terima 2-3%? Karena dana bagi hasil kita ini tidak hanya dibagikan ke daerah kita, tetapi juga ada dibagikan ke pusat, ada dibagi hasilkan kemudian di provinsi. Jadi memang di sini masalah kewenangan pemungutan ya, pajak daerah kabupaten ya, ada 11 jenis pajak ya, kemudian di provinsi ada 5 jenis pajak ya, dan kebetulan juga potensi pajaknya lebih besar di pusat dan di nasional. Jadi makanya juga struktur pendapatan kita kelihatan sekali ya, pendapatan yang dari bagi hasil pusat cukup besar, kemudian dana bagi hasil provinsi juga cukup besar. Oke, lanjut. Next. Oke. Nah ini kalau kita lihat PAD kita, ini kemarin dikatakan bahwa PAD kita rendah. Memang PAD kita kalau dibandingkan dengan pendapatan daerah secara menyeluruh, PAD kita rendah ya, hanya sekitar 11,43% ya, tahun kemarin 7,67. Dan kalau kita juga lihat pola pertumbuhannya itu sulit ditebak ya. Jadi 1 tahun naik tinggi banget ya, kemudian minus, kemudian naik ya, kemudian tahun 2022 kemarin juga turun, tapi tahun 2023 ini naiknya cukup signifikan, 46% ya, dengan total PAD kita 831 miliar. Dan ini tidak hanya kinerja Bapenda ya, tetapi ini adalah kinerja seluruh OPD pengampu PAD.
Ini ada Dispora, ada BPKAD ya, strategi Pak Koco untuk menyimpan atau apa Pak namanya, deposito ya, mendepositokan, ternyata punya andil yang cukup besar di dalam peningkatan PAD kita. Kemudian juga kinerja rumah sakit dan puskesmas, nah ini juga mempunyai andil yang cukup besar. Oke, lanjut. Nah kalau kita lihat ya, data 2022, PAD kita itu menduduki ranking nomor 3 di Kalimantan Timur, kabupaten kota seluruh Kalimantan Timur. Dan kemudian di tahun 2023 ini, dari data yang masuk, yang kita kumpulkan pertama kali itu Samarinda, Balikpapan, baru kita cerita. Kalau Kutai Timur ini karena kemarin sudah menerima pembagian laba bersih. Laba bersih mereka dapat sekitar 500 miliar, makanya lonjakannya sangat tinggi. Kalau kita enggak, kita masih tetap kinerja dari seluruh OPD kita, sehingga akhirnya kita mampu mencapai 831 miliar. Oke. Belum, oh sudah masuk di sini, sudah masuk. Ya. Ini tepuk tangan ya untuk kita semua. Yang luar biasa. Dan ini juga kalau kita lihat, kalaupun kalah dari Samarinda ini hanya ya 0,4 jutaan rupiah aja. Kita sama-sama di ranking yang cukup tinggi ya, di nomor 1 antara Samarinda dan Kutai Kartanegara. Kalau Balikpapan ternyata hanya 773. Nah ini sebenarnya memang kalau kita lihat dari sisi kontribusi rendah, tapi kalau lihat dari struktur PDRB kemarin tadi kan kelihatan memang wajar kita punya dana bagi hasil yang luar biasa besar ya. Dan ini bukan salah PAD-nya, ini karena rezeki kita. Kalau Pak Bupati menyampaikan ini rezeki yang anak soleh nih Pak ya, sehingga kita dapat transfer yang sangat banyak. Dan kalau kita bandingkan seluruh kabupaten kota se-Indonesia, kita juga sebenarnya masuk ranking yang cukup tinggi ya, cukup tinggi, karena APBD kabupaten kota lain itu rata-rata hanya sekitar antara 1 sampai 2 triliun. Nah, sementara kita APBD-nya 10 triliun lebih. Nah, kemudian kontribusi kita untuk PAD hanya 831 miliar. Oke, lanjut. Nah, bagaimana meningkatkan PAD? Ini sebenarnya kalau bahasa Pak Bupati menjaga konsistensi sebenarnya, karena PAD yang kita terima sebenarnya sangat optimal. Dan kemudian dari sisi lain-lain PAD sah tadi yang membuat kita susah sekali konsisten ya. Karena tahun kemarin Pak Koco bisa mendepositokan pendapatannya ya, karena simpannya banyak sekali di tahun sebelumnya. Atau kemudian dari rumah sakit, jadi selalu menyampaikan, wah nanti jangan-jangan kita mengharapkan orang banyak yang sakit ya. Padahal lain lagi ini ceritanya. Tapi inilah yang sudah kita lakukan, dan bagaimana ini ternyata yang sebenarnya saya garis bawahi adalah kolaborasi. Kemudian data. Kolaborasi itu ketika kita meningkatkan pajak daerah, retribusi daerah, dan seterusnya, Bapenda tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan juga nanti koordinasi ya, kolaborasi dengan seluruh perangkat daerah yang lain. Bahkan, oke lanjut ya. Nah ini permasalahan-permasalahan ya di pajak daerah. Oke lanjut. Walaupun cukup tinggi, tapi tetap aja memang masih bermasalah. Karena kalau kita lihat proyeksi potensi pajak daerah yang kita masukkan di dalam renstra kita, itu ternyata seharusnya kita mampu memperoleh pajak daerah itu sampai dengan 200 miliar ke atas. Tapi dalam pelaksanaannya, realisasi, kita baru mampu di angka 141 miliar. Walaupun memang ini kalau kita lihat tren tahun-tahun sebelumnya sudah pertumbuhan yang sangat tinggi, karena mencapai pertumbuhan 19%. Oke lanjut. Nah ini permasalahan kita terkait dengan kepatuhan wajib pajak yang sangat rendah. Oke lanjut. Kemudian juga validitas data ya. Oke lanjut. Kemudian juga kita masih bermasalah dengan penyelesaian piutang pajak daerah ya. Walaupun kami sudah luar biasa disupport oleh BPKAD maupun inspektorat ya, tetapi tingkat penyelesaian piutang pajak juga masih menjadi PR
kami semua. Oke, lanjut. Dan kemudian tata kelola pemungutan ini yang juga kita koordinasi cukup intens ya dengan Bank Kaltim-Tara, sehingga pemungutan pajak melalui non tunai ini mencapai 72% ya. Dan ini sebenarnya kalau menurut Kementerian Perekonomian ya, ini sebenarnya kita sudah dikatakan 100% ya. Karena yang 27% ini itu berupa, kalau nggak salah dari teman Bank Kaltim-Tara ini berupa cek ya, berupa cek, tetapi kemudian masih sementara kita akui jadi tunai. Nggak ada duit cash yang dibuat dalam koper kemudian store, karena pajak daerah kita ternyata WP-nya kalau setor lumayan besar ya, mulai dari 500 juta sampai 2,5 miliar. Jadi sebenarnya hampir semuanya sudah tunai. Tinggal nanti permasalahan kita di selain pajak daerah, di retribusi, walaupun retribusi pun hampir semuanya sudah melaksanakan tata kelola pemungutan secara non tunai. Oke, lanjut. Nah, yang sudah kita lakukan di sini adalah pemutahiran data. Kita coba kemarin sampling di Kecamatan Tenggarong, ya, Tenggarong seberang, dan lumayan ya data-data ini. Kemudian pemutahiran datanya luar biasa. Kita kolaborasi dengan kecamatan, kelurahan maupun RT. Jadi kita coba datangi RT satu persatu atau kita undang RT di kecamatan atau di kantor kami ya. Kemudian kita coba lakukan pemutahiran data. Kalau sosialisasi pajak ini memang sudah cukup cukup masif, intens ya. Kemudian digitalisasi pelayanan ini sudah luar biasa. Kemudian juga bagaimana kita meningkatkan peningkatan sumber daya manusianya. Dan permasalahan di sini, bagaimana kita menjaga konsistensi. Nah, ternyata mau tidak mau harus selalu refresh terkait dengan SDM yang ada di Bapenda. Nah, ini yang juga kita lakukan, ya. Itu kita kolaborasi dengan OPD. Saya yakin ya, saya sering koordinasi dengan teman-teman OPD, tapi juga dengan KL, ya, kementerian dan lembaga. Misalnya kita punya piutang pajak restoran yang cukup besar ya, dengan K3S maupun vendor-vendor yang ada di pertambangan pertambangan batubara. Nah, itu kita coba juga sudah koordinasi dengan SKK Migas maupun KPP Pratama, sehingga kalau kita lihat dari struktur pendapatan kita sekarang yang paling tinggi adalah pajak restoran yang memang berasal dari vendor-vendor pertambangan migas maupun batubara. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kita lihat retribusi, retribusi ini sebenarnya sudah kita lakukan. Sebenarnya bukan retribusi aja, ini retribusi dan kadang-kadang ada di dalam retribusi, tapi juga kadang-kadang ada di dalam lain-lain PAD yang sah. Ini kadang-kadang agak susah dipisahkan waktu kita asistensi. Kita coba petakan contoh umpamanya dengan Dinas Perhubungan. Waktu itu kami coba petakan potensi parkir tepi jalan itu hanya sekitar 6 miliar. Tapi kemudian justru malah di Sub sendiri menghitung potensinya sampai dengan berapa? 12 ya. 12 bahkan 24 miliar. Nah, dan memang kemudian yang perlu dilakukan ke depan adalah tata kelolanya. Bahwa ketika potensi dengan besar ini bisa nggak kita capai? Ini yang menjadi PR kita semua. Walaupun kalau kita lihat ya, ini setelah tahun 2019 yang cukup tinggi, kemudian turun di tahun 2020, ini kita punya tren yang cukup bagus. Selalu meningkat penerimaan retribusi kita. Nah, ini yang coba nanti bagaimana kita menjaga konsistensi, tapi jangan konsistensi yang setak. Ya. Dan selama ini dipandu oleh Bapak Sekda, kita selalu melakukan evaluasi, melakukan asistensi yang demikian intens ya, hampir setiap triwulan ya. Walaupun memang target yang kita berikan cukup tinggi. Tahun kemarin kita berikan target hampir 10 miliar ya. Tapi realisasinya di angka 6 miliar. Oke, lanjut. Nah, ini kegiatan-kegiatan kita ya, membuat asistensi, memetakan potensi retribusi daerah ya. Ini sebenarnya banyak sekali potensi loss ya. Jadi kalau retribusi ini pernah ada satu PD, coba kita survei ya.
itu ternyata potensi lossnya itu bukan hanya 10-20% yang hilang, tapi justru malah potensi lossnya hampir 80-90%. Dan ini butuh komitmen kita bersama. Ini yang kemarin coba kita tata kembali terkait dengan potensi retribusi daerah sehingga kedepannya bisa memberikan kontribusi yang lebih signifikan lagi. Kemudian dukungan anggaran, saya yakin dukungan anggaran terkait peningkatan kinerja pelayanan retribusi menjadi komitmen PAVD terutama dari Pak Sekda. Hampir semua sudah mendapatkan ini ya. Tinggal nanti di 2024 mudah-mudahan kita, kalau bahasa kita apa? Kita panen retribusi. Jangan seperti lagi di tahun 2022 kemarin. Ya. Mudah-mudahan di tahun 2024 dengan adanya dukungan anggaran ini, retribusi nanti bisa kita tingkatkan. Kemudian kami himbau juga ya, ini tinggal beberapa sih ya, yang belum melakukan tata kelola layanan secara digital. Mudah-mudahan nanti didampingi Bank Kaltara ya, secepatnya OPD yang belum melakukan layanan digital itu kita arahkan melakukan layanan secara digital. Ya. Kemudian juga peningkatan sumber daya ini yang berapa kali ya kemarin, mudah-mudahan ke depan juga kita lakukan. Ada beberapa yang kita umpamanya mengajak dinas perikanan umpamanya ya kemarin ke yang Pak Bupati mandi angin. Coba kita pelajari apa sih masalahnya ya, terkait dengan pengelolaan balik benih. Dan ada beberapa dengan pariwisata ya, kita kemarin coba kemana mereka? Iya, ke Banyuwangi ya. Nah ini dalam rangka kita kolaborasi tadi ya, peningkatan sumber daya manusianya sehingga nantinya betul-betul nanti ke depan retribusi bisa kita optimalkan. Contoh juga ketika kita coba kolaborasi data, kami punya data PBB ya, yang kemarin sudah kita koordinasikan waktu itu dengan Perkim. Saya coba panggil teman-teman dari Perkim, kemudian untuk menetapkan wajib retribusi persampahan. Ya, rasanya datanya sama. Tinggal nanti kami juga koordinasi dengan Pak Irianto terkait dengan NIKPA ya, sudah tinggal tindak lanjut juga supaya nanti data itu ada dalam satu data bisa digunakan untuk bersama-sama dengan sekarang lain Pak untuk JNT. Nah JNT ini sebenarnya kita punya Yona YNT 3 data yang bisa kita pakai. Satu YNT dari versi pertanahan, yang kedua versi kami di Bapenda, yang ketiga YNT versi KPP Pratama. Memang beda-beda. Kalau dari pertanahan memang mengacu ke harga pasar ya. Luar biasa, pendekatan harga pasar di kami memang nggak sedikit turun ya, mungkin sekitar 70-80% dari harga pasar. Kemudian ketika KPP lebih rendah lagi. Nah ini banyak pertimbangannya. Contoh memang di tahun ini ketika kita coba naikkan JNT kita, ternyata dari BP reaksinya cukup luar biasa ya, agak ini ya, akhirnya penurunan kepatuhan pembayaran, walaupun dari sisi penerimaan pajak daerahnya nggak turun, tetapi dari sisi kepatuhan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Oke, lanjut. Nah, ini yang kemudian harus jadikan perhatian kita ya, ketika kita coba evaluasi makroekonomi terkait dengan perkembangan harga komoditi ekspor Kabupaten Kutai Kartanegara ya, di pasar internasional ya. Kalau sekarang ini, kalau kemarin kita dari minyak dan gas ya, minyak gas sudah lewat sekarang. Nah ternyata sekarang yang diberi modal kita adalah batu bara. Nah tetapi juga kalau kita lihat ya, selama 1 tahun terakhir kemarin itu kita sempat mengalami peningkatan ya. Peningkatan di tahun 2022, tapi kemudian di mulai triwulan ketiga 2022 sampai dengan akhir tahun Desember 2023, harga acuan batu bara ternyata bukan lagi melandai tetapi cenderung menurun. Dan beberapa pakar memprediksi di tahun 2024 di bawah $100 per ton. Walaupun kalau kami dari Bapenda mengamati biasanya kalau tahun 2023 turun, biasanya 2024 naik. Nah, 2025 nanti agak turun lagi.
Karena peningkatan yang cukup tinggi ada di 2022. Nah, 2003 itu cenderung menurun. Nah, sampai sekarang kita masih agak masih bertimbang-timbang 2024 seperti apa. Oke, lanjut. Sehingga kemudian permasalahan-permasalahan terkait dengan dana bagi hasil kita, yang terutama kenapa kemarin tidak tercapai ya, itu karena memang penyaluran sebenarnya dananya disalurkan ya, bukannya tidak disalurkan. Dananya sudah keluar dari kas negara, tetapi kemudian masuk ke kas daerah yang ada di BI, karena kemarin kita diwajibkan membuka rekening kasda di BI. Nah, itu melalui dana TDF. Ini senilai 2,56 triliun. Dan kemudian potensi yang kemudian sebenarnya sudah tercapai di bulan April 2023, itu ternyata kita punya potensi yang kemudian belum ditetapkan itu senilai 3,5 triliun. Kemarin saya dan Pak Poco nih coba ke kementerian berapa kali, karena targetnya sudah tercapai di bulan April. Masa sampai dengan akhir tahun tidak ada perubahan target atau alokasi? Kalau tahun 2022 kemarin di Desember secara mendadak dilakukan perubahan alokasi dan kemudian dananya ditransfer semua. Nah, kita perhitungkan itu dananya kurang sekitar 3,5 triliun. Nah, kemudian juga di tahun 2023 kemarin kita mengalami pemotongan ya, burden sharing senilai 796 miliar, cukup besar. Awalnya tidak kita perhitungkan, ternyata pemotongan burden sharing ini ada di Undang-Undang APBN tahun 2023. Kemudian juga kondisinya bahwa sampai dengan pertengahan bulan Desember tahun 2023 itu kinerja penyerapan anggaran kita sangat rendah. Dan ketika kita coba tanyakan dana-dana yang belum ditransfer, selalu pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa kasda kita masih sangat besar dan kemudian disalur melalui TDF tadi. Kemudian juga selalu nih alasan klasiknya dalam kondisi kas negara. Padahal sebenarnya kondisi kas negara ini dalam kondisi baik-baik aja ya. Walaupun kalau berita-berita terakhir katanya kas negara ini defisit sekitar 360 triliun. Tetapi sebenarnya sudah sesuai dengan perencanaan penerimaan pendapatan negara. Oke, lanjut. Nah, ini yang perlu kita hati-hati ya di tahun 2024 ya. Ini kalau kita lihat tren data Simfoni Minerba kita, itu kalau di awal-awal tahun kita mampu mendapatkan 780 sekian miliar ya. Jadi kalau sampai bulan April ini kita sudah mencapai hampir 4 triliun. Sehingga ini kemudian target penerimaan transfer kita di tahun 2023 di bulan April sudah tercapai. Ya, sehingga sisanya ini kurang bayar aja, dan kurang bayar ini ternyata nilainya ketika kita hitung-hitung hampir sekitar 3,5 triliun. Nah, cuma kalau trennya seperti ini, target yang ada di 2024 tentunya nanti akan mengalami perubahan ya. Coba kita lihat. Lanjut. Ini ada beberapa yang saya coba highlight ya. Dana bagi hasil reguler ini kita perkirakan akan mengalami, ini walaupun belum pasti ya, karena kita lihat tren harga batu bara acuan di tahun 2024 nanti. Tapi kalau lihat tren yang kondisi sekarang ini, itu tentunya dari 5,9 atau sekitar 6 triliun di reguler ini kita perhitungkan di tahun 2024 kita akan terima hanya sekitar 3,3 triliun, jadi minus sekitar 2,16. Tapi kemudian kita masih mempunyai kurang bayar ya 2022 senilai 2,59 triliun, dan kemudian perhitungan kurang bayar 2023 senilai 3,5 triliun. Jadi kalau kita total ya sebenarnya hanya minus nantinya di angka minus 49 miliar ya.
Dan kemudian juga salah satunya bagi hasil provinsi ya, lihat kita melihat realisasi tahun 2023 kemarin itu realisasinya kurang lebih sekitar 850 miliar, dan mudah-mudahan karena tren bagi hasil provinsi, bahkan kalau nanti di tahun 2025 ini dana bagi hasil provinsi lebih besar lagi, karena kabupaten langsung menolak, justru provinsi nanti yang dapat option aja, atau option di kita ya, walaupun nanti lebih besar bagi hasilnya ke daerah kita. Dan mudah-mudahan nanti kinerja bagi hasil provinsi yang dan 100% atau 70% kita tangani nanti betul-betul bisa mendongkrak pendapatan asli daerah kita. Oke, lanjut. Nah, kesimpulannya ya, bahwa tidak tercapainya target pendapatan daerah ini salah satunya memang kembali lagi ya, tergantung kualitas serapan anggaran kita. Dan mudah-mudahan kualitas serapan anggaran kita ke depan bisa kita bagi, jangan sampai numpuk di akhir tahun, sehingga perekonomian di tengah ini mulai Maret sampai Oktober ini tidak berputar. Kemudian juga kontribusi masih rendah memang, walaupun kita sebenarnya kalau dibandingkan kota lain tinggi, tapi memang kontribusi mau tidak mau ya, struktur ekonomi kita mau tidak mau memang sangat rendah ya. Kemudian PAD kita di Kaltim cukup tinggi ya, dan kemudian kecenderungan penurunan DBA di 2024 ya, sehingga nantinya tindak lanjut kita ke depan yaitu bagaimana meningkatkan kinerja serapan anggaran ya, kemudian meningkatkan penerimaan PAD ya, dengan peningkat terutama sekali nanti pajak daerah maupun retribusi daerah, mudah-mudahan kontribusinya juga bisa lebih meningkat. Kemudian coba nanti kita tingkatkan lagi kualitas rekon data kita terkait dengan minerba dan migas ya, kemudian dengan komunikasi yang lebih intens lagi ya. Jadi di DJBK ini hampir setiap 2 tahun sekali rotasi pejabat-pejabatnya, tapi alhamdulillah walaupun rotasi bolak-balik, saya dengan Pak Koco ini selalu bisa komunikasi dengan baik.